Ingat, jangan pernah nodai puasa kita dengan dosa. Ini teman-teman yang masih suka nonton TV, sibuk dengan habisin waktu di depan TV, tetap nonton gosip, tetap nonton auratnya orang, habisin waktu jalan di mall tiap hari cuma berapa jam, hanya tunggu buka puasa. Untuk apa ini? Apa manfaatnya? Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak berzikir? Kenapa nggak dengar majelis ilmu? Untuk apa? Akhirnya terikutkan dengan dosa. Dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW. Man lam yadha' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yadha' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, hal yang sia-sia, ya, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Gak dinilai sama Allah SWT. Percuma, biar lapar, biar haus, tapi tetap bohong, gak ada gunanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im." Kalau seandainya kalian sedang ikuti program puasa, jangan pernah rafath. Rafath ini ngucapin kata cinta, kata sayang, kata rindu dengan yang bukan pasangan halal. Sebulan penuh digodok supaya terbiasa lisannya tidak ucapin itu, tulisan dan lisan. Ya. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia ketik, sama. Tidak diucapkan kalimat sayangnya, kalimat rindunya, semuanya ini kecuali kepada pasangan halal. Dikasih jadi syarat puasain. Kalau kalian sedang puasa, jangan pernah rafath. Kalau sama pasangan boleh. Suami istri boleh mengatakan sayang, cinta segala, tapi kebanyakan orang kan dilakukan di luar Ramadan, umumnya dengan pasangan yang tidak halal. Maka di Ramadan dilatih dia sebulan penuh supaya tidak melakukan itu. Jadi berhenti total nanti. Wala yafsuq, fusuk ini menyentuh secara fisik kayak memegang, memeluk, mencium. Jangan sampai fusuk, kata Nabi SAW. Wala yajhal, dan jangan buat hal yang bodoh-bodoh, sia-sia, buang-buang waktu. Duduk nonton sinetron ke sinetron, film ke film, nggak ada gunanya. Tetap lihat auratnya orang lain. Berhenti, coba kontrol. Lagi pengen tahan, karena sabar itu masuk dalam dua hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau disuruh sholat malam, memang butuh kesabaran, masih ngantuk, bangun tapi. Kita mau sedekah, kita juga perlu duitnya, tapi disitulah butuh kesabaran. Nah, gitu. Kita mau apalah ya, beraktivitas, tetap saja ada hubungannya dengan, misal lagi meeting, lagi apa, azan, sholat, tetap harus sabar. Begitu juga pada saat ada godaan untuk melakukan kemaksiatan, ya sabar. Betul memang menggoda, coba sabar. Maka ini dilatih semua di bulan Ramadan. Jangan buat hal yang sia-sia. Bukan tidak boleh ke mall, Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh ke mall. Tapi untuk apa kalau tidak ada sesuatu tujuan? Ada orang dari pagi sudah keluar. Maaf, terutama ibu-ibu nih. Dari pagi duduk di mall, mall buka, dia yang paling pertama masuk. Kenapa? Bulan Ramadan, suami lagi kerja. Pulang dari kantor nanti jam 9 malam. Ya udah duduk di mall, muter-muter dari toko ke toko, pegang bajunya orang, nggak beli, inilah, itulah. Hanya buang waktu. Duhur, wah masih lama. Jalan lagi, muter-muter lagi. Nah selama berapa jam dengar musik itu dosa. Ya, lihat auratnya orang, banyak kemungkaran, dosa. Ada juga orang banyak yang makan di sana. Kenapa kalau duduk di rumah coba? Aman. Mau tidur ngantuk bisa, mau baca Quran bisa, mau dengerin pengajian bisa, habisin di situ. Mestinya, ya, mestinya begitu. Baik, puasa ini adalah ibadah yang paling inti teman-teman sekalian dan fokus di situ. Pahalanya paling besar tadi saya sudah bilang, kalau dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya mengampuni dosa, jangan pernah nodai dengan dosa-dosa sebagaimana sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang mau ajak dia bertengkar,
atau ngajak dia berbuat maksiat, falyakul inni mru'un shaim. Dia harus langsung jawab, saya sedang ikuti program puasa. Nggak ada semua itu. Habis, maksiat sudah habis ceritanya. Nggak ada lagi. Kalau akan tiba Ramadan ini, baginda Nabi SAW, teman-teman sekalian, selalu senyum, gembira, terlihat dari raut wajah beliau SAW, lalu mengumpulkan sahabat lalu berkata, hai manusia, telah tiba pada kalian sekarang bulan yang penuh dengan berkah. Berkah ini teman-teman, berkah makanannya, berkah minumannya, berkah waktunya, berkah pendapatannya, diberkahi semua sama Allah. Di bulan Ramadan, biar orang nggak makan sahur, dia bisa puasa sampai maghrib. Maghrib pun makan sedikit, masih bisa, kuat, diberkahi sama Allah. Waktu rasanya lama, karena sudah tidak ada program duduk gosip sama teman-teman makan siang, gak ada waktu lagi. Paling jauh kalau orang buang waktunya tidur karena ngantuk, biasanya begitu. Tapi kalau enggak, dia maksimalkan dengar pengajian. Ada beberapa kantor, masya Allah bagus, habis duhur ada pengajian, dibuatin, gitu kan, program. Jadi akhirnya jadi terikut dengan program-program ini. Kata Nabi SAW, bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat ini kasih sayang Allah ya. Ini rahmatnya Allah terbukti dengan hadis yang lain. Kata baginda Nabi SAW, kalau tiba Ramadan, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan yang buruk diikat, dibelenggu, bukan diikat, dibelenggu. Beda. Kalau ikat bisa satu tali saja, kalau belenggu itu diputar-putar-putar sampai tidak bisa bergerak. Kalau leher orang dibelenggu, dipasangin besi yang seukuran dengan lehernya, nggak bisa bergerak. Semua syaitan-syaitan jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan, sungguh orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan belum diampuni dosanya.